Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Fitriana dengan NIM 2106011110036. Di sini saya akan menjelaskan tugas entrepreneurship kelas A, di mana saya memilih untuk menjelaskan teori dan definisi matematika. Yang pertama yaitu definisi matematika. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Sebagai bahasa universal, matematika menggunakan simbol dan notasi untuk memecahkan masalah, menyusun pola, serta memahami fenomena alam dan buatan manusia. Adapun cabang-cabang ilmu matematika yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aritmatika, yang kedua, aljabar, yang ketiga, geometri, yang keempat, kalkulus, dan yang terakhir itu ada statistika. Di mana aritmatika itu membahas tentang studi, bilangan, dan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian, aljabar membahas atau berfokus pada penggunaan simbol untuk mewakili bilangan dan hubungan antar bilangan. Kemudian, geometri itu mempelajari tentang bentuk, ukuran, posisi, relatif, dan sifat ruang. Sedangkan kalkulus itu mengkaji perubahan dan gerakan termasuk diferensiasi dan integrasi. Dan yang terakhir itu statistika yang membahas tentang analisis data dan perhitungan kemungkinan suatu kejadian. Selanjutnya yaitu dari cabang-cabang ilmu matematika ini, saya akan membahas lebih dalam tentang geometri. Di mana apa sih geometri itu? Yang pertama yaitu definisi geometri. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat dan hubungan antara titik, garis, bidang, dan ruang. Kemudian adapun asal-usul kata geometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan metron yang berarti mengukur, yang pada awalnya digunakan untuk mengukur tanah dan bangunan. Kemudian sejarah geometri. Menurut peradaban kuno, geometri ini berkembang sejak zaman Mesir kuno dan Babilonia untuk kebutuhan praktis seperti pengukuran lahan pertanian. Kemudian ketika perkembangan modern, itu diperkenalkan konsep-konsep formal oleh Euclid dalam bukunya, yaitu The Elements, yang menjadi dasar geometri Euclidean. Kemudian ada pun cabang-cabang geometri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, geometri Euclidean yang berfokus pada ruang dua dimensi dan tiga dimensi. Contohnya seperti persegi, segitiga, lingkaran, tabung, dan semacamnya. Kemudian yang kedua adalah geometri non-Euclidean yang membahas di ruang lengkung atau hiperboli. Contohnya teori relativitas. Dan yang terakhir yaitu geometri analitik, di mana geometri analitik ini menggabungkan geometri dengan aljabar menggunakan koordinat. Contohnya seperti persamaan garis, parabola. Kemudian konsep dasar geometri. Adapun konsep dasar geometri itu ada empat. Yang pertama titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, dan yang keempat sudut. Dan pengertian dari titik itu adalah objek dasar tanpa ukuran atau hanya memiliki lokasi. Dan yang kedua yaitu garis, di mana garis itu dibentuk dari titik-titik yang memanjang tanpa batas kedua arah. Kemudian yang ketiga itu adalah bidang, di mana bidang itu adalah permukaan datar yang memanjang dan tak terbatas ke segala arah. Sedangkan sudut itu dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik, atau yang biasa disebut dengan titik sudut. Selanjutnya yaitu adalah teorema yang biasa dilakukan dalam atau teorema yang penting dalam geometri. Yang pertama yaitu adalah teorema Pitagoras.
di mana teorema Pythagoras ini biasanya digunakan dalam segitiga siku-siku. Kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya, yang bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu teorema Thales, di mana setiap sudut yang dibentuk oleh garis diameter lingkaran adalah sudut siku-siku. Kemudian, Postulat Euclid, yaitu meliputi 5 aturan dasar untuk menggambarkan ruang geometri Euclidean. Selanjutnya yaitu contoh soal, yaitu menghitung panjang sisi segitiga dengan trigonometri. Soal, pada segitiga siku-siku diketahui sudut theta sama dengan 30 derajat dan panjang sisi miring C sama dengan 10 cm. Kemudian hitung panjang sisi depan A dan sisi samping B. Di mana penyelesaiannya itu sebagai berikut. Yang pertama, gunakan fungsi trigonometri. Setelah menggunakan fungsi trigonometri, yaitu ditemukan A sama dengan 10 dikali sin 30 derajat, di mana 10 dikali 0,5 sama dengan 5 cm. Kemudian untuk sisi samping, B itu sama B dikali cos 30 derajat sama dengan 10 dikali akar 3 per 2 sama dengan 5 akar 3 cm atau 8,66 cm. Jadi kita temukan jawaban yaitu yang sisi depan kita temukan panjangnya yaitu 5 cm. Sedangkan sisi samping atau B itu adalah 5 akar 3 cm atau 8,66 cm. Kemudian yang terakhir di sini adalah aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu keuangan, di mana kita dapat mengatur anggaran, menghitung bunga, atau mempelajari investasi. Yang kedua yaitu teknologi, di mana matematika itu dapat digunakan dalam mengembangkan komputer, algoritma, dan kecerdasan buatan. Yang ketiga itu arsitektur dan desain. Matematika itu dapat menghitung struktur bangunan dan menciptakan pola seni. Dan yang keempat yaitu astronomi dan navigasi, di mana matematika itu dapat menentukan posisi bintang, arah kiblat, atau lokasi GPS. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.